Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Eka Safitri dengan NIM 22531040 Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai barokah bersedekah ataupun infak dengan dosen pengampu Bapak Alven Putra LC.MSI. Sedekah itu apa sih? Jadi, sedekah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja yang tidak ditentukan jenis, jumlah, dan waktunya. Apa aja yang bisa disedekahkan? Yaitu adalah harta, jasa, dan senyum. Mengapa Islam mengajarkan pentingnya bersedekah? Karena untuk menanamkan jiwa sosial dan mengurangi penderitaan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa antum midufih wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Makna dan tafsir ayat 267 dari surah Al-Baqarah menyoroti prinsip-prinsip penting dalam memberikan sedekah atau infak bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini mengajarkan bahwa sedekah seharusnya bukan sekedar memberikan sejumlah uang, tetapi lebih dari itu. Melibatkan pemberian dari hasil usaha yang baik dan halal, pesan ini memberikan pemahaman bahwa kebaikan dan keberkahan dapat dicapai melalui tindakan memberikan yang tulus dan bermakna. Allah mendorong umatnya untuk memberikan yang terbaik dari apa yang mereka miliki, menghindari memberikan dari sumber yang buruk ataupun haram, dan melakukannya dengan sikap ikhlas, tanpa ada rasa enggan. Dalam konteks ini, ayat juga menekankan bahwa Allah adalah Maha Kaya dan Maha Terpuji, sehingga sedekah yang diberikan oleh manusia adalah bentuk ibadah dan ujian. Dan Allah memberikan petunjuk ini sebagai rahmat-Nya. Keseluruhan, ayat ini memberikan pedoman praktis dan moral tentang memberikan dengan hati yang tulus dan bermartabat, dengan harapan mendapatkan keberkahan dan ridho Allah. Dalam tafsir Jalalain, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah. Maksudnya, zakatkanlah sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu, berupa harta dan sebagian yang baik-baik dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu, berupa biji-bijian dan buah-buahan. Dan janganlah kamu sengaja mengambil yang jelek atau yang buruk darinya, maksudnya dari yang disebutkan itu. Lalu kamu keluarkan untuk zakat menjadi hal yang dhamir yang terdapat pada tayammummu, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Maksudnya yang jelek tadi seandainya ia menjadi hak yang harus diberikan kepadamu, kecuali dengan memejamkan mata terhadapnya. Artinya pura-pura tidak tahu atau tidak melihat kejelekannya. Maka bagaimana kamu berani memberikan itu guna memenuhi hak Allah? Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya sehingga tidak memerlukan nafkahmu itu, lagi Maha Terpuji pada setiap kondisi dan situasi. Macam-macam harta yang berkah dan dilarang untuk dinafkahkan. Yang pertama, harta berkah. Harta yang berkah adalah yang pertama, harta yang dicari halal, artinya sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral. Kemudian yang kedua yaitu harta melalui pewarisan, dan yang ketiga harta dengan hibah. Kemudian harta yang dilarang untuk disedekahkan, yang pertama adalah harta yang dirampas dari harta orang lain, kemudian harta curian, harta tipuan, penggelapan, penyuap dan disuap, berjudi, dan hasil dari riba.
Kemudian bagaimana hikmah harta yang berkah karena sedekah? Yang pertama, membersihkan harta. Rasul bersabda, lindungilah harta kamu dengan zakat, obati sakitmu dengan sedekah, hadapi gelombang hidupmu dengan tawadu, dengan Allah dan doa. Yang kedua yaitu mendatangkan kelapangan rezeki. Quran Saba ayat 39 yaitu apa yang kamu infakkan Allah akan menggantinya. Kemudian yang ketiga, menjadikan orang itu beruntung. Ada di Quran surah Al-Hasyr ayat 9, siapa yang dipelihara dari kikir kekikiran dirinya, mereka itulah yang orang-orang yang beruntung. Kemudian yang keempat, meringankan hisab dan memberatkan timbangan kebaikan. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada setiap bulir 100 biji. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Kemudian hikmah yang kelima yaitu adalah harta yang disedekahkan akan mengalirkan pahala walaupun sudah meninggal. Jadi kesimpulannya, yang pertama, segala yang ada di alam ini adalah mutlak milik Allah. Manusia hanya diberi hak untuk mengelola dan mengambil manfaatnya dalam batas-batas tertentu. Hak untuk mengurus dan mengambil manfaat dari benda tersebut diimbangi dengan kewajiban untuk mewujudkan kebaikan dan kemakmuran bersama dengan cara bersedekah. Penggunaannya harus sesuai dengan kehendak Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai sedekah dan infak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.